Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pendidikan kesejahteraan keluarga. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Astri Lestari, yang kedua ada Ugi Hermawati, yang terakhir ada saya sendiri, Sari Oktavianti. Materi yang akan kami bahas yaitu sejarah pendidikan keluarga, ruang lingkup pendidikan kesejahteraan keluarga, maksud dan tujuan pendidikan kesejahteraan keluarga, pendidikan kesejahteraan keluarga dalam pembangunan, dan fungsi pendidikan kesejahteraan keluarga. Suatu keluarga dalam membina keluarga yang sejahtera tidak terlepas dari pendidikan kesejahteraan keluarga. Karena dalam PKK memuat teori-teori menuju keluarga yang sejahtera. Misalnya, cara membimbing anak, kandungan gizi dari suatu makanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pendidikan kesejahteraan keluarga merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menitik beratkan kekuatan kehidupan keluarga. Pendidikan kesejahteraan keluarga adalah suatu usaha sadar dan terencana sebagai usaha mewujudkan tumbuh kembang individu ke arah pembangunan rohani, jasmani, dan sosial dengan cara memberikan bimbingan dan bantuan baik kepada keluarga dan individu sebagai anggota keluarga dalam upaya meningkatkan taraf hidup individu dan keluarga sehingga akan terwujud keluarga sejahtera. Jika dilihat dari segi sejarahnya, pendidikan kesejahteraan keluarga di Indonesia berawal dari pendidikan kewanitaan yang dirintis oleh Raden Ajeng Kartini, Sekolah Kartini, dan Dewi Sartika, Sekolah Keutamaan Istri. Pada tahun 1957 diadakan seminar Home Economic di Bogor yang melahirkan pendidikan kesejahteraan keluarga. Lalu setelah tahun 1962, pendidikan kesejahteraan keluarga mulai diresmikan. PKK dikembangkan dalam dunia pendidikan di Indonesia berdasarkan asumsi yang pertama, kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tidak otomatis dapat dicapai oleh setiap keluarga. Yang kedua, kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga ditentukan oleh kesejahteraan dan kebahagiaan individu sebagai anggota keluarga. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat atau negara ditentukan oleh kesejahteraan keluarga. Ruang lingkup pendidikan kesejahteraan keluarga. Yang pertama ada human relation intrakeluarga. Relasi yang dikehendaki yaitu relasi yang dapat membentuk hal yang positif dengan kasih sayang antara anggota keluarga. Faktor penunjang antara anggota keluarga yaitu yang pertama saling percaya, yang kedua saling pengertian, yang ketiga saling menghargai, yang keempat mempunyai minat yang relatif sama, yang kelima mempunyai tujuan hidup yang sama. Ruang lingkup pendidikan kesejahteraan keluarga yang kedua ada mental hygiene intrakeluarga. Setiap individu atau keluarga pasti memiliki kebutuhan. Nah, dalam memenuhi kebutuhan keluarga, kita harus pertama menyeimbangkan segala kebutuhan tanpa berlebihan. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain dalam menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, melaksanakan pertanggungjawaban secara wajar terhadap sesama manusia. Kebutuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan jasmani, contohnya sandang, pangan, papan, uang. Kebutuhan rohani, contohnya sosial, ekonomi, beribadah. Ruang lingkup yang ketiga yaitu ada bidang material. Contohnya keterampilan fisik. Yang pertama menjaga dan merawat anggota keluarga, yang kedua mengatur rumah tangga, yang ketiga mencuci, yang keempat memasak. Adapun 10 segi-segi PKK untuk kita pahami dan kita praktekkan. Yang pertama, hubungan intra dan antar keluarga. Hubungan intrakeluarga artinya suatu hubungan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya, seperti hubungan antara suami dan istri dengan tolak ukur keberhasilan perkawinan, hubungan antara ayah dan ibu termasuk di dalamnya tentang cara bertindak dan berperilaku dalam keadaan mempunyai anak atau dalam kewajiban mendidik anak. Hubungan antar keluarga artinya hubungan antara keluarga yang satu dengan yang lain. Misalnya, hubungan keluarga dengan tetangga, hubungan keluarga dengan keluarga besar, hubungan keluarga dengan masyarakat. Yang kedua ada bimbingan anak. Membimbing anak merupakan kegiatan keluarga yang dilakukan orang tua untuk membangkitkan kesadaran, memberikan pengertian, dan memberikan kesempatan yang luas kepada anak-anak supaya dapat berkembang semaksimal mungkin sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Yang ketiga ada makanan. Makanan memiliki peran penting dalam memelihara kesehatan jasmani, rohani, dan sosial. Makanan merupakan kebutuhan dasar yang dipergunakan untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, kita perlu makan agar dapat hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, sejak zaman dulu hingga kini, sebuah keluarga selalu berupaya agar dapat memperoleh sampai
pada menghidangkan makanan sehari-hari. Hidangan makanan yang dirasakan lezat merupakan sebuah nilai kenikmatan. Yang keempat ada pakaian. Busana merupakan kebutuhan manusia dasar yang harus diutamakan bagi kehidupan keluarga. Busana diperlukan sesuai dengan fungsinya, antara lain busana sebagai pelindung, busana sebagai sarana memperindah. Keluarga yang tidak memiliki pengetahuan tentang etika dan estetika berbusana sering mengalami kesulitan dalam hal bagaimana menyediakan cukup busana bagi anggota keluarganya agar memiliki busana yang pada pemakaiannya sesuai dengan waktu dan kesempatan. Yang kelima, perumahan. Rumah merupakan kebutuhan mutlak bagi keluarga jika pada permulaannya rumah hanya merupakan tempat berlindung bagi manusia terhadap kekuatan alam dan kebuasan binatang. Kini fungsi rumah sebagai tempat tinggal dan tempat berlangsungnya komunikasi antar anggota keluarga. Yang keenam, kesehatan. Kondisi kesehatan keluarga yang baik akan dapat tercapai jika masing-masing anggota keluarga mempunyai kebiasaan hidup sehat secara teratur yang diawali dari kebersihan diri dan diikuti dengan kebersihan lingkungan. Setiap individu diharuskan memiliki pengetahuan tentang kebersihan pribadi dan lingkungan. Kata kebersihan mengandung arti bebas dari unsur-unsur yang membahayakan, antara lain jasa trenik, zat kimiawi, sinar, suara, dan tekanan fisik maupun psikologis yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Yang ketujuh ada keuangan. Manajemen ekonomi keluarga merupakan tindakan merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan pendapatan yang diperoleh keluarga serta penggunaan sumber-sumber keluarga, khususnya sumber keuangan. Yang kedelapan ada tata laksana rumah tangga. Kegiatan atau pekerjaan rumah tangga yang dilakukan secara rutin dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang bersifat teknis seperti tata laksana makanan, pakaian, menata rumah, dan ruang-ruang yang ada di dalam rumah. Selain itu, terdapat pekerjaan yang bersifat sosial, seperti merawat dan mendidik anak, hubungan suami istri, hubungan antar keluarga, seperti menerima tamu, arisan, dan kegiatan sosial lainnya. Yang ke-9, keamanan lahir dan batin. Setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin dan usia ingin selalu merasa aman dalam kehidupannya. Dalam melakukan tugas atau aktivitas sehari-hari, rasa aman lahir dan batin sangat dibutuhkan karena akan menimbulkan suasana tentram dan optimis dalam menjalankan tugas tersebut. Di samping itu, dalam kondisi apapun, perasaan aman lahir dan batin sangat diperlukan bagi kehidupan seluruh anggota keluarga. Karena dengan perasaan aman lahir dan batin, semua anggota keluarga akan dapat bergerak bebas dan berkesempatan untuk berpikir luas, serta akan merasa gembira dan optimis dalam menjalankan segala aktivitas sesuai kemampuannya. Rasa aman memiliki keterkaitan yang erat dengan hubungan intra keluarga, dan rasa aman selalu terpupuk dalam keluarga yang harmonis. Perasaan aman yang tercipta dalam keluarga akan sangat membantu dan memberikan ketabahan jika keluarga kebetulan sedang menghadapi persoalan hidup sehari-hari. Rasa aman juga memiliki keterkaitan dengan hubungan antar keluarga. Yang ke-10, perencanaan sehat. Manusia hidup harus memiliki rencana atau cita-cita. Demikian juga dengan keluarga, yang tentunya banyak memiliki rencana, mulai dari materi, pendidikan, kebutuhan spiritual, dan masih banyak lagi rencana-rencana yang lain. Dalam perencanaan sehat perlu direncanakan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan keluarga. Di antaranya, pertama, masa berbulan madu dan kegiatan pada permulaan berumah tangga, termasuk merencanakan jumlah anak atau keluarga berencana. Yang kedua, masa mempersiapkan kelahiran anak, masalah merawat anak dan membimbing anak pada masa tumbuh kembang, pada masa bayi dan masa anak prasekolah. Yang ketiga, masa anak masuk sekolah. Yang keempat, masa anak remaja. Yang kelima, masa anak masuk perguruan tinggi atau mencari pekerjaan. Yang keenam, masa anak berpacaran, menyiapkan kehidupan keluarga melalui perkawinan dan memasuki kehidupan baru menjadi keluarga muda. Yang ketujuh, masa pensiun, yaitu masa menjadi nenek atau kakek. Yang kedelapan, masa menghadapi kematian. Hal ini sangat penting untuk direncanakan meskipun waktunya sukar untuk diketahui. Tetapi masalah ini merupakan masa yang penting dalam kehidupan seseorang.
Baik, untuk selanjutnya akan kami bahas yaitu mengenai maksud pendidikan kesejahteraan keluarga. Pendidikan kesejahteraan keluarga ini berasal dari 3 patah kata. Yang pertama yaitu ada pendidikan, yang kedua ada kesejahteraan, dan yang ketiga ada keluarga. Untuk yang pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai pendidikan. Pengertian pendidikan menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Dasar tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik ini dapat mengembangkan keterampilan atau potensi yang dimilikinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk yang kedua yaitu ada pengertian dari kesejahteraan. Kesejahteraan ini berasal dari kata sejahtera yang artinya suatu keadaan yang meliputi rasa aman dan tentram lahir dan batin. Kondisi sejahtera ini bersifat tidak aktif atau tidak tetap, dapat berubah setiap saat baik dalam waktu yang cepat ataupun lambat. Untuk mencapai suatu kesejahteraan, manusia ini dituntut secara terus-menerus untuk bekerja keras tanpa ada batas waktunya, sesuai dengan tuntutan hidup yang terus berkembang tanpa ada batas waktu. Untuk yang ketiga yaitu ada pengertian dari keluarga. Pengertian dari keluarga menurut Ki Hajar Dewantara ini berasal dari kata kaula dan warga. Untuk kata kaula memiliki arti yang berarti saya, abdi atau hamba yang bertugas dan berkewajiban mengabdikan diri. Dan kata warga yaitu artinya anggota yang punya hak dan kewajiban serta tanggung jawab atas segala hal yang berhubungan dengan kepentingan kelompoknya atau keluarga. Artinya, setiap anggota dalam keluarga mempunyai kewajiban untuk saling menolong dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan keluarganya. Berdasarkan pengertian atau penjelasan yang telah kami sampaikan sebelumnya mengenai maksud pendidikan kesejahteraan keluarga, bahwa dapat disimpulkan pengertian dari maksud kesejahteraan keluarga ini merupakan suatu usaha secara sadar dan terencana sebagai usaha untuk mewujudkan tumbuh kembang individu ke arah pembangunan rohani, jasmani, dan sosial dengan cara memberikan bimbingan dan bantuan baik kepada keluarga, individu sebagai anggota keluarga, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup individu dan keluarga sehingga akan terwujud keluarga yang sejahtera. Selanjutnya itu ada tujuan dari pendidikan kesejahteraan keluarga. Yang pertama, berdasarkan pokok pegangan pendidikan kesejahteraan keluarga pada tahun 1982, tujuan pendidikan kesejahteraan keluarga ialah membimbing keluarga menuju keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran lahir dan batin dalam tata kehidupan dan penghidupannya berdasarkan Pancasila dan asas kekeluargaan. Yang kedua, berdasarkan hasil musyawarah kerja pendidikan kesejahteraan keluarga pada tahun 1968, aplikasi langsung dalam dunia akademik yang kita kenal sekarang yaitu sebagai pendidikan kesejahteraan keluarga, memiliki tujuan mendalami segala aspek yang ada dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, pendidikan kesejahteraan keluarga selalu memusatkan penelitiannya pada kehidupan dan penghidupan manusia, baik manusia sebagai individu, manusia sebagai anggota keluarga, maupun manusia sebagai anggota masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu ada pendidikan kesejahteraan keluarga dalam pembangunan, mengacu pada hasil keputusan Rakernas Pendidikan Kesejahteraan Keluarga tahun 2005. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya masyarakat atau keluarga yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta memiliki tanggung jawab atau kesadaran terhadap hukum dan lingkungannya. Secara sederhana dapat kami simpulkan bahwa pendidikan kesejahteraan keluarga ialah segala upaya, bimbingan, dan pembinaan agar keluarga dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Yang masih akan kita bahas yaitu mengenai pendidikan kesejahteraan keluarga dalam pembangunan, mengacu pada hasil kerja keputusan Rakernas yang ke-6, pendidikan kesejahteraan keluarga tahun 2005, penerapan program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan melalui 4 kelompok kerja atau Pokja, yaitu ada Pokja 1, 2, 3, dan 4.
Yang pertama yang akan kami bahas yaitu program kelompok kerja 1. Pengelolaan programnya itu ada penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong. Yang kedua ada program kelompok kerja 2 atau Pokja 2. Pengelolaan programnya itu ada pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi. Yang ketiga ada program kelompok kerja 3 atau Pokja 3. Pengelolaan programnya ini ada pangan, sandang, dan tata laksana rumah tangga. Yang keempat ada program kelompok kerja 4 atau Pokja 4. Pengelolaan programnya ini ada kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Selanjutnya yaitu fungsi PKK menjadi sangat penting, mengingat PKK tidak hanya sekedar mengajarkan perihal kerumah tanggaan dalam arti yang sempit, namun mencakup semua aspek kehidupan yang harus dipahami oleh semua anggota keluarga, tanpa membedakan jenis kelamin. Fungsi PKK itu sendiri ada 8, yaitu yang pertama adalah fungsi keagamaan. Pada dasarnya, agama adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang ada sejak dalam kandungan. Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenal agama. Keluarga juga dapat menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertakwa. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu fungsi sosial budaya. Manusia adalah makhluk sosial, maka dari itu manusia membutuhkan orang lain. Setiap keluarga tinggal di suatu daerah dengan memiliki kebudayaan sendiri. Keluarga sebagian dari masyarakat diharapkan mampu mempertahankan dan mengembangkan sosial budaya setempat. Di samping itu, keluarga juga mampu menanamkan rasa memiliki terhadap budaya daerahnya, tetapi tidak berlebih-lebihan, sehingga mereka mampu menghargai perbedaan budaya harus dijadikan rahmat, bukan dijadikan bahan ejekan yang menyebabkan terjadinya permusuhan dan perpecahan. Selanjutnya, fungsi yang ketiga, yaitu fungsi cinta dan kasih sayang. Dengan kasih sayang dari orang tua, anak belajar bukan hanya menyayangi yang lainnya, tetapi belajar menghargai orang lain. Membimbing dan mendidik anak dengan penuh cinta kasih akan membuat anak berkembang menjadi anak yang lembut dan penuh kasih sayang, dan juga menjadi anak yang bijaksana. Yang keempat, fungsi perlindungan. Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat berlindung bagi anggota keluarga. Dalam hal itu, keluarga harus memberikan rasa aman, tenang, dan tentram bagi anggota keluarganya. Dalam ajaran Islam pun, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah diperolehnya rasa aman, tenang, dan tentram. Yang kelima, ada fungsi reproduksi. Salah satu tujuan perkawinan adalah mempunyai keturunan. Oleh karena itu, keturunan bagi suatu keluarga akan menambah kebahagiaan. Yang keenam, ada fungsi sosialisasi dan pendidikan. Keluarga berfungsi sebagai pendidik, juga sebagai pembimbing dan pendamping dalam tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental sosial, dan spiritual. Mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Orang tua wajib mengarahkan anaknya agar mengenal, mengetahui, dan menjalankan kewajibannya. Adapun lembaga pendidikan diantaranya yaitu yang pertama informal. Pendidikan informal ialah pendidikan yang terjadi di lingkungan keluarga, di mana keluarga merupakan wadah pertama kali seorang anak memperoleh didikan dan bimbingan langsung oleh anggota keluarganya, terutama orang tua. Anak juga akan lebih sering dan banyak menerima asupan pendidikan di lingkungan keluarga, sehingga pendidikan informal ini sangat diutamakan. Yang kedua ada lembaga pendidikan formal. Pendidikan formal ialah sebuah lembaga pendidikan yang memiliki aturan-aturan, teratur dan sistematis, serta memiliki tingkat jenjang pendidikan yang dimulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Dalam pendidikan formal ini, proses belajarnya diatur, tingkatan kelas yang berbeda-beda mengikuti aturan kurikulum, materi pelajaran bersifat intelektual, dan berkesinambungan, serta memiliki anggaran atau biaya pendidikan yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu lembaga pendidikan nonformal. Lembaga pendidikan nonformal ini didapat atau diperoleh dari lingkungan masyarakat
Apa yang terjadi di masyarakat merupakan pendidikan dan pembelajaran bagi setiap individu. Lalu, fungsi yang ketujuh yaitu fungsi ekonomi. Pemenuhan kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan adalah kewajiban setiap orang tua. Tetapi selain itu adalah bagaimana mendorong anggota keluarganya untuk hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, sehingga ia dapat menghargai setiap jerih payah yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Yang terakhir yaitu fungsi lingkungan. Upaya untuk pengembangan fungsi keluarga ini dimaksudkan sebagai wahana bagi keluarga agar dapat mengaktualisasikan diri dalam membangun dirinya menjadi keluarga sejahtera. Sekian presentasi atau pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai pendidikan kesejahteraan keluarga. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.